Kalau potensi memang tidak semua desa wisata itu desa-desa yang ada di DIP ini punya potensi untuk desa wisata. Tapi seperti yang disampaikan itu motifnya adalah lebih kepada pergerakan ekonomi. Ya. Bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Kalau itu karena kan ekonomi kreatif ini menjadi inspirasi. Ya. Itu ya. Itu kecenderungan mereka merebut untuk membuat desa wisata itu apakah karena memang udah kehilangan gagasan untuk memacu hal yang lain, sektor yang lain, ataukah karena memang semua sektor itu akan ujung-ujungnya lari ke wisata? Ini kan prinsip yang ATM itu, Pak. Ya. Amati, tiru, dan modifikasi itu. Jadi ada kebebasan bagi setiap desa untuk memodifikasi desanya itu. Nah, ini kecenderungan modifikasi sering dipaksakan karena tidak punya potensi, tapi dipaksakan untuk jadi desa wisata. Padahal untuk menjadi desa wisata kriteria yang utama itu adalah uniqueness. Apa keunikan desa itu? Itu yang tidak pernah digali, Pak. Jadi yang dilihat banyak orang berkunjung. Tapi sebenarnya unik itu apa, keunikan desa itu yang sebenarnya harus dikembangkan. Mungkin bisa dijabarkan ciri-ciri dari keunikan itu sendiri. Apa? Ya, dari sisi budaya. Ya, dari sisi budaya kan masyarakat kita sangat kaya sebenarnya. Nah, saya kasih contoh beberapa desa di KLU itu kan ada unik-unik. Ada yang misalnya untuk desa Bayan, desa Gumantar, itu kan adatnya itu yang menjadi unik. Tidak ada di tempat lain kan, Pak. Nah, tapi desa lain uniknya seperti katakanlah di Lombok Timur untuk anyaman itu bisa saja menjadi desa industri. Industrinya lah yang berbeda dengan yang lain. Misalnya Sukrare, Tenun, itulah yang dimunculkan sebagai bentuk pengembangan desa wisata. Nah, sehingga saya sudah riset di Lombok Utara, itu hasil riset saya itu ada 3 sebenarnya desa wisata yang menurut saya sebut dengan Gudasir, Pak. Apa itu? Baru kan? Ya. Gudasir itu adalah desa gunung, desa dataran, dan desa pesisir. Ini novelty ini yang bisa saya sumbangkan untuk di KLU. Karena apa? Masalahnya begini, dalam penilaian untuk desa wisata itu ada 8 kriteria dan hampir 78 subkriteria yang diberikan oleh kementerian itu adalah kriteria generik untuk masuk desa wisata. Apakah desa wisata itu masuk desa wisata rintisan, berkembang, maju, atau mandiri. Nah, dari kriteria-kriteria itu hampir semua kriteria yang generik itu tidak mewakili desa pesisir, tidak mewakili desa dataran. Yang hanya dilihat desa wisata itu adalah hanya dilihat di pegunungan itu aja. Ini yang menjadi problem. Nah, sehingga dari hasil itu saya temukan apa yang membedakan sebagai penciri desa Gudasir gunung. Kalau gunung desa sebagai desa wisata pasti pencirinya itu adalah ekowisata. Jadi segala aspek pengembangan dari desa wisata itu pasti adalah berbasis ekowisata. Budaya ekonya, kemudian teknologinya eko juga. Itu yang harus sebenarnya dikembangkan, digali. Bukan kita rame-rame mencari kayak sekarang ini kuliner, kolam renang yang tidak ada harus dipaksa ada. Enggak, karena yang dicari kolam renang itu tidak termasuk dalam itu ya? Tidak, karena kolam renang itu kan modern. Desa wisata itulah unik yang tradisi itu yang dicari. Nah, kemudian masuk ke dataran. Dataran itu base-nya itu pasti adalah agrowisata. Di sana pasti daerah pertanian yang basis pengembangan budaya pertanian. Kemudian basis seninya juga seni pertanian, sehingga bisa dikembangkan, dan kuliner di sana. Oh, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tanam padi tanpa dilengkapi oleh keseniannya itu ya? Bisa sebenarnya kan itu yang dalam pengembangan desa wisata itu harus terkolaborasi, Pak. Jadi tidak bisa berdiri sendiri.
Itu artinya dia harus menjadi satu kesatuan baru bisa disebut keunikan kan? Iya, baru disebut keunikan. Kalau dia hanya sekedar bertani tok tanpa ada kesenian penunjang Enggak unik gitu. Apa yang membedakan? Iya. Nah, paling tidak kalau pertanian apa yang unik yang tidak dimiliki oleh desa lain? Katakanlah beras yang ditanam, padi yang ditanam, padi merah. Nah, sekarang ada yang unik, padi hitam misalnya dibuat unik. Nah, dari padi hitam itu kan baru proses padinya. Nah, kemudian bagaimana proses menanam sampai kepada panen, pasca panen sudah jadi produk apa yang bisa dihasilkan dengan hitam itu sudah menjadi unik. Misalnya bantal hitam atau jajan yang hitam kan gitu, tepung hitam atau hidangan-hidangan yang terkait dengan itu. Nah, yang ketiga itu ada sirnya, Pak. Ya, daerah pesisir itu harus berbasis dengan yang namanya bahari. Ya, budaya-budaya maritim kebaharian itulah yang dikembangkan desa itu. Nah, sementara di dalam kriteria yang generik itu di sana dituntut harus punya homestay. Tidak harus desa wisata punya homestay. Tidak harus. Nah, yang paling krusial di sini adalah mereka tidak bisa membedakan desa wisata atau wisata desa. Itu yang paling krusial. Karena berpikiran sudah saya desa wisata saja. Padahal itu wisata desa. Karena apa? Desanya tidak ada keunikan, tidak ada potensi yang betul-betul mengakar gitu ya. Tetapi mereka kembangkan. Nah, di sana dikembangkan produk, kemudian dibuatlah orang berkunjung ke sana hanya untuk melihat, misalnya ke Sukoharjo, dia hanya melihat tenun kan. Selesai tenun itu selesai kan. Padahal kalau dalam desa wisata itu adalah yang diberikan adalah pengalaman. Pengalaman apa? Experience bagi wisatawan yang datang ke sana punya pengalaman. Ternyata saya nginep di desa ini, saya mendengarkan suara jengkrik, kodok. Pagi-pagi petani datang menggeret sapinya dengan itu, kemudian melihat petani yang tidak memakai baju, kemudian membawa cangkul dan sebagainya. Itu satu keunikan yang lebih lagi bagaimana aroma desa itu yang aroma kopi. Iya, kopi. Nah, ini yang tidak diperoleh oleh wisatawan. Nah, kalau itu disuguhkan dengan kondisi real desa dengan menggali potensi, meningkatkan kapasitas desa ini yang tradisional ini luar biasa itu. Nah, itu tidak terwakili sehingga penilaian di dalam desa wisata yang dulu dilakukan itu adalah masih sangat generik dan masih prematur gitu. Kalau kita lihat dari 3 kelas atau apa sih tadi? Klasifikasi, Pak. Klasifikasi itu pegunungan, dataran, pesisir itu tadi. Iya. Apa contohnya di KNU karena aktif di sana kan? Ya. Kira-kira yang ada contoh desa yang mewakili itu nggak? Ada. Saya untuk desa pegunungan itu desa Gumantar sama desa Senaru. Di desa itu yang diunggulkan adalah alamnya, hutannya kan. Ada di sana hutan adat, kemudian ada air terjun, kemudian di sana ada kebun kopi, kemudian ada untuk tubing, dan kemudian ada juga tradisi-tradisi misalnya di sana ada maulid adat. Itu kan berbeda. Kalau dilihat dari pelaksanaannya sangat unik sekali. Nah, itu kan 2 kan, Senaru, Gumantar. Ya. Kalau misalnya sekarang yang menonjol Senaru dan Gumantar ketinggalan atau faktor? Ya, hampir kalau saya bilang ketinggalan, hampir tidak dilihat itu, Pak. Gumantar misalnya itu sangat potensi. Saya 2 tahun di sana melakukan penelitian, riset itu. Bahwa kreativitas Pemdes atau apa sudah tergarap nggak atau belum? Belum maksimal. Kalau Senaru sudah ada, Pak. Senaru udah bagus itu. Kira-kira apa faktor penyebab dia muncul lebih cepat, kemudian ini agak lambat? Kira-kira apa? Satu kan ini, yang pertama kan komitmen. Ya, untuk membangun desa wisata itu yang dibutuhkan adalah komitmen. Jadi tidak bisa kita bergerak ke hanya satu
stakeholder saja kan gitu. Jadi komitmen yang pertama, karena di dalam mengembangkan desa wisata itu ada dua pendekatan yang coba saya sampaikan itu. Ada yang dengan pendekatan yang menggunakan social learning, jadi dengan pendekatan pembelajaran pada masyarakat. Kemudian ada yang pendekatan radikal. Jadi yang radikal inilah contohnya, ingin mendapatkan adui itu ya, mendapatkan adui itu dia radikal, itu ini dibuat, ini disiapkan. Nah, tanpa melalui suatu konsolidasi, kemudian membangun musyawarah dengan masyarakat, tidak melibatkan tokoh masyarakat. Jadi seolah-olah yang punya adalah kepala desa. Ini yang salah. Jadi kepala desa itu bukan sebagai pengelola desa wisata sebenarnya. Jadi kalau di dalam kriteria itu ada manajemen pengelola desa wisata tersendiri. Nah, kemudian tadi Bapak menanyakan tentang luasan. Desa wisata itu ada sekitarisasinya, ada luasan yang tidak semua menjadi desa wisata. Nah, sehingga di dalam pendekatan itu saya juga mengembangkan yang namanya pendekatan SIP. Jadi bagaimana lebih SOP-nya mengembangkan desa wisata supaya terakomodir semua, itu ada SIP di sini. Jadi sistemik, kemudian holistik, kemudian interkoneksi program. Jadi sistemik hampir jangan sampai karena satu desa itu berkembang itu saja yang difokuskan, pun desa-desa lain tidak. Padahal harusnya semua desa yang ada di sekitarnya sebagai desa penyangga, desa pendukung itu harus berkembang. Misalnya di desa wisata tidak punya katakanlah cenderamata, desa sebelah yang punya cenderamata untuk dipertahankan itu di sana. Jangan sampai dibuat di desa wisatanya. Nah, desa yang lain punya katakanlah produk kuliner, jangan dipaksakan untuk di desa itu membuat kuliner, ambil dari sini. Jadi ini akan jadi itu terkoneksi. Jadi program-program yang nanti dibuat menjadi lebih utuh, tidak akan menjadi sepihak itu loh. Dipaksakan. Jadi dipaksakan seolah-olah dia tidak punya cenderamata. Kecemburuan sosial. Ya, muncul kecemburuan sosial desa. Oh, kalau gitu saya buatlah di sini. Itu yang menyebabkan kenapa ATM itu terjadi, Pak. Nah, kembali ke klasifikasi tadi kan itu kan baru dari desa daratan tadi ya. Pegunungan kan. Yeah. Kemudian yang di daratan sama pesisir ada nggak contohnya? Dataran sama pesisir ini yang belum. Sudah ada istilahnya itu embrio-embrionya sudah ada beberapa desa-desa yang cuman karena tidak mendapat sentuhan dan karena tidak menjadi prioritas jadi tidak tersentuh oleh perhatian pemerintah di sana. Berarti yang memegang peranan penting dia itu muncul atau tidak sebetulnya pemerintah kabupaten atau apa? Ya, kabupaten, karena itu kan penetapan untuk menjadi desa wisata kan SK-nya dari bupati kan. Ya, dalam penetapan itu juga kadang-kadang kan apa maunya. Misalnya karena saya dari Bayan, desa Bayan aja lah itu. Banyak yang begitu kan. Jadi pengambilan keputusan ini tidak didasarkan pada identifikasi potensi. Mestinya diidentifikasi dulu potensinya, ini masuk tidak kriteria desa untuk ini. Kalau kita kembangkan ini seperti apa? Nah, itu mestinya kan menjadi sebuah program dari pemerintah untuk mengembangkan desa itu dengan kalau kita lihat dari aspek ramai-ramainya mereka membangun desa wisata. Ya. Nah, fenomena ini baik tidak atau bagaimana kalau dari sudut pandang pariwisata? Kalau saya melihat untuk karena ini euforia yang begitu masif, pada akhirnya tidak baik ini. Karena kalau nanti semua kan akan timbul persaingan yang begitu ketat, tidak kompetitif kan gitu ya. Sama dengan dulu ada travel atau hotel, membangun hotel semua. Akhirnya begitu tamu tidak ada, mulai saling banting harga. Apa ada kecenderungan mereka bisa merugi yang tidak punya potensi, kemudian dia bangun segala macam? Pasti dong, Pak. Bisa juga rugi. Iya, karena nanti siapa yang mau berkunjung ke sana kalau tidak punya ciri khas? Karena yang dicari desa wisata itu kan keunikannya. Ya. Keunikan apa yang dia miliki?
kalau saya dapat di sini keunikannya, ngapain saya ke sana? Ya. Nah, kan gitu. Dari sisi akses itu, dari aksesibilitas. Kemudian kalau kita beralih ke masalah anugerah desa wisata Indonesia, Ya. itu kan masing seluruh desa itu kan berhak untuk ikut kan. Iya, Jadi tanpa asal ada terdaftar di Jatandra itu, tidak jaringan. hampir tanpa filterisasi kan. Betul, Pak. Seharusnya kalau tadi dibilang ada desa rintisan, Ya, desa berkembang, desa maju, Nah, mandiri. harusnya yang berhak itu desa maju saja dulu kan. Jangan sampai desa rintisan ikut kemudian sudah juara deh kan. Iya, Nah, artinya kalau dia rintisan kan pasti belum melengkapi komponen-komponen lain kan karena Iya. masih baru merintis. iya. Nah, itu kira-kira bagaimana itu? Apakah perlu difilter dulu di tingkat provinsi, tidak rame-rame mereka ikut? Iya, kalau saya sih sebagai akademisi kan melihatnya sebaiknya memang kan diseleksi itu dulu. Jadi desa mana yang sudah memenuhi kriteria misalnya mandiri gitu ya. Kalau itu dimajukan ke tingkat nasional kan peluang untuk mendapatkan award-nya itu lebih besar. Karena sudah dari awal. Sudah di apa namanya ya, didampingi dan sebagainya kan. Tapi kalau yang rintisan, kasihan penilainya sampai di sana tidak ketemu apa-apa. Walaupun ada ketemu tapi kan ya dipaksakan untuk bisa, kasihan juga. Dan capek juga kan. kalau Iya. banyak Jadi sekali, kan? harus dipersiapkan matang lah itu. Ya untuk bisa bertarung di ADWI. Walaupun di satu sisi ada baiknya untuk itu yang saya katakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu. Kira-kira faktor apa yang masih condong menghambat perkembangan desa wisata ini? Misalnya anggap yang sudah menerima penghargaan tadi kan, Ya. atau yang sudah berkembang. Ya, apa yang masih menghambat mereka? Promosi atau memang kebersihan di lingkungan yang masih kurang? Kalau yang penghambat ini memang itu tantangan pariwisata ke depan ini kan ada 5 tantangan yang paling berat, itu termasuk desa wisata. Itu yang seperti Pak bilang, ada health-nya, ada kesehatannya, safety-nya, keselamatannya itu, kemudian environment sustainable-nya, lingkungan itu. Nah itu masalah lingkungan, kebersihan itu kan agak Iya. berat sekali di sini kan. Iya, Nah, misalnya sekarang dapat penghargaan, besok kotor lagi. kotor lagi. Nah, Nah itu itulah Pak. Jadi kira-kira yang bagaimana formula yang tepat untuk bisa kalau itu sih terkait dengan sadar wisata itu. Ya, sadar wisata dan sabda pesona itu sekarang ini kan hanya sebuah slogan kan, belum sampai ke implementasi. Walaupun sudah banyak direkrut oleh pemerintah, kemudian ada volunteer yang memberikan pemahaman tentang sadar wisata itu kayaknya ketercapaian masih belum maksimal, kita bisa lihat. Padahal program ini kan sudah anggaplah di banyak tempat ada, kayak Zero Waste ada kan, Ya. ada, nah, sadar wisatanya ada. Kalau itu kan disatukan sebagai gerakan bersama, seharusnya semua objek wisata sudah bersih kan. Iya, benar. Dan itu tapi sekarang lemah. Iya. Apa karena faktor pemantauannya yang kurang atau komponen-komponen yang berada di dalam objek wisata itu kurang punya posisi yang saling mengisi, dengan mengingatkan gitu. Ya, itu kolaborasi nggak ada itu. Jadi kolaborasi yang menjadi kata kuncinya. Bisa nggak kita berkolaborasi? Kadang-kadang kan egosentris itu muncul, wah ini bidang saya harus saya ini kan, tapi tidak memperhatikan bidang-bidang yang lain. Kalau dalam jaringan apa tadi? Ukuran Jaringan desa wisata. Jaringan desa wisata itu sendiri ada kriteria nggak? Ada. Jaringannya. Masuknya enggak sebenarnya kalau di sana kan itu untuk memacu desa-desa wisata itu bisa terdaftar di tingkat nasional itu kan. Bebas berarti Bang. Iya, bebas lakukan. Yang penting di sana masuk sebagai desa wisata atau pengelola desa Punya wisata. SK itu, punya SK bupati atau apa? Iya. Ada. Yang tidak punya SK bupati belum boleh. Kalau di Jatandra itu kayaknya enggak itu dipakai itu. Bebas. Saya belum cek sih anunya, tapi yang jelas itu adalah untuk memicu bagaimana desa itu bergerak, mulai tumbuh kesadaran untuk menumbuhkan kesadaran berwisata paling enggak di sekitar desanya.
Nah kalau kita mengacu dari keunikan tadi kan sebagai salah satu faktor penting itu kan, apakah dia menjadi desa wisata atau bagaimana? Jumlahnya di NTB itu terbatas nggak? Masih sangat terbatas. Terbatas. Ya, masih terbatas. Yang mengeksplorasi keunikan-keunikannya itu. Selama ini dengan adanya AWDI kan ribuan yang mendaftar kan? Iya. Kontribusi dari itu menurut pengamatannya gimana? Ada kontribusi Untuk selain mereka rame-rame orang membuat desa wisata, iya. kontribusi misalnya ada bantuan segala macam. Iya, kan itu yang menjadi sebenarnya tujuan akhir daripada pengelolaan desa itu kan bagaimana mendapat pembinaan, dana-dana pembinaan dari pemerintah kan. Jadi bagaimana untuk menggerakkan sektor-sektor pendukung pariwisata. Itu yang menjadi dengan mendapatkan ADWI itu award dari itu kan berarti perhatian pemerintah lebih dibandingkan dengan desa yang belum